Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Kurniawan. Saya mahasiswa hukum semester 1 Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya akan buat video mengenai pembatasan kekuasaan untuk memenuhi tugas ilmu negara. Sebelum membahas mengenai pembatasan kekuasaan, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai konstitusionalisme. Pengertian dari konstitusi. Konstitusi berarti aturan-aturan pokok dan dasar tentang negara, bangunan negara, tata negara, dan juga demikian pula aturan-aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Nah, konstitusionalisme merupakan gagasan yang bahwasanya pemerintahan itu merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan dan oleh atas nama rakyat. Tetapi yang dikarenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan. Adapun pembatasan kekuasaan tersebut terlihat dengan adanya 3 hal dalam setiap konstitusi. Yang pertama, bahwa konstitusi atau undang-undang dasar harus menjamin hak asasi manusia atau hak warga negara. Yang kedua, bahwa konstitusi atau undang-undang dasar harus memuat suatu ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar. Dan yang ketiga, bahwa konstitusi atau undang-undang dasar harus mengatur tugas serta wewenang dalam negara juga bersifat mendasar. Pembatasan kekuasaan terhadap setiap lembaga politik meliputi 2 hal. Yang pertama, pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya. Yang kedua, pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut. Tujuan dari konstitusi antara lain yang pertama untuk memberikan pembatasan serta pengawasan terhadap kekuasaan politik, dan yang kedua untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol para penguasa serta menetapkan para penguasa batasan-batasan untuk kekuasaan mereka. Salah satu ciri negara hukum dalam bahasa Inggris disebut the rule of law. Adanya pembatasan kekuasaan penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan tersebut dilakukan dengan hukum yang kemudian dijadikan ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum disebut juga negara konstitusional yang membatasi kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan di dalam sebuah negara yang demokratis tentunya tidak lepas dari sebuah konstitusi yang melandasinya. Menurut Abdul Mukhti Fajar mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi bahwa dasar yang paling tepat dan kokoh dalam sebuah negara yang demokrasi adalah sebuah negara konstitusi yang berdasar pada sebuah konstitusi yang kokoh pula. Maksud konstitusi yang kokoh yaitu yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara imbang dan saling menghormati, serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak negara, dan juga hak asasi manusia atau HAM. Tujuan dari pemerintahan konstitusional yang pertama, terwujudnya stabilitas politik dalam masyarakat. Yang kedua, terwujudnya kemerdekaan, baik kemerdekaan perorangan maupun kemerdekaan berkelompok dari tekanan-tekanan, baik dari tekanan dari yang kuat terhadap yang lemah maupun dari tekanan pihak pemerintah itu sendiri. Yang ketiga, terwujudnya keadilan, dan yang keempat, menjamin hak asasi kemerdekaan, kemerdekaan jasmaniah, pikiran dan keyakinan, kesempatan, dan juga kebebasan kegiatan politik. Dalam hal pembatasan kekuasaan berdasarkan paham konstitusionalisme, maka ada 3 ciri negara hukum. Yang pertama, adanya undang-undang dasar sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan juga warganya. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dan yang ketiga, adanya pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah. Secara konseptual, paham pembatasan kekuasaan pemerintah negara atau konstitusionalisme pertama kali dikenalkan oleh John Locke. Menurut teori John Locke, perlu adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan negara melalui konstitusi sebagai reaksi dan kesewenangan pemerintah yang telah mengakibatkan hak-hak dan juga hak asasi warga diinjak-injak pada peralihan abad ke-17 ke abad 18. Dalam hal ini, mengingat bahwa kekuasaan cenderung untuk diselewengkan atau disalahgunakan, maka dengan cara pembatasan kekuasaan dianggap paling efektif, yaitu dengan cara membagi kekuasaan tersebut. Mengenai cara pembatasan kekuasaan ada beberapa pendapat. Pembatasan kekuasaan juga tercermin dalam pembatasan lembaga-lembaga politik yang meliputi. Yang pertama, pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya. Yang kedua, pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut. Yang ketiga, pembatasan kekuasaan menurut Maurice Duverger. Pembatasan kekuasaan menurut Maurice Duverger menyatakan bahwa ada 3 usaha untuk dapat melaksanakan pembatasan kekuasaan penguasa,
yaitu yang pertama, melemahkan atau membatasi kekuasaan penguasa secara langsung. Yang kedua, menambahkan atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Dan yang ketiga, pembatasan kekuasaan oleh penguasa. Pembatasan kekuasaan oleh penguasa dibedakan menjadi dua cara. Cara yang pertama, pembatasan kekuasaan penguasa yang bersifat intern. Dan yang kedua, pembatasan kekuasaan penguasa yang diselenggarakan oleh pengawasan internasional. Contoh pembatasan kekuasaan dapat kita lihat dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan garis miring atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kesimpulan dari materi ini yaitu paham konstitusionalisme mempunyai norma khusus yang salah satu fungsinya yaitu untuk memberikan batasan kekuasaan dengan prinsip rasional, dan negara yang menganut sistem ini yaitu negara dengan konsep demokrasi. Maka dengan demikian pembatasan kekuasaan di dalam suatu negara memang sangat diperlukan, baik di dalam kekuasaan organ-organ kelembagaan dan bentuk kekuasaan lainnya. Di dalam sebuah negara itu diperlukan untuk menjadi kontrol serta untuk menuju asas pemerintahan yang baik, agar tidak terjadi tumpang tindih dan sewenang-wenang dalam melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh negara. Sekian pembahasan saya mengenai pembatasan kekuasaan. Apabila ada kurang dan salah saya mohon maaf. Sekian akhir kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.